Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 721. Tapi Fabian bukan orang biasa. Kau harus memikirkannya matang-matang jika kau ingin mengacaukannya. Ucapan Henry menarik Jasper dari lamunannya. Alih-alih menjelaskan dirinya sendiri, Jasper bertanya dengan penuh minat, "Aku belum pernah melihat kau menggambarkan orang seperti itu. Kau selalu cepat mengacaukan seseorang jika kau tidak menyukainya. Kenapa berbeda dengan dia?" Henry tersenyum aneh dan membungkuk untuk berbisik kepada Jasper, "Fabian ini lebih kejam dari orang kebanyakan. Kau berpikir orang seperti dia membuat wanita hamil bukanlah masalah besar, kan? Yah, yang biasanya dilakukan orang-orang ini adalah menyuruh wanita itu menggugurkan bayinya dan kemudian membayar mereka sebagai ganti rugi. Tapi Fabian berbeda. Pria ini memaksa pil aborsi tenggorokan wanita tanpa peduli apakah mereka meninggal atau tidak. Beberapa telah meninggal sebelumnya, dan salah satu keluarga wanita itu sebenarnya cukup tangguh di kota Auma. Dia membunuh putri mereka, jadi tidak mungkin keluarga tidak membuatnya membayar untuk itu. Situasi meledak dan banyak orang terlibat dalam masalah ini untuk menyelesaikan masalah. Tidak apa-apa jika hanya itu yang dia lakukan, tetapi sekejam Fabian terhadap wanita, dia bahkan lebih kejam jika menyangkut pria. Menyinggung dia dan nasibmu lebih atau kurang sudah ditentukan. Bajingan itu suka memotong kemaluan orang dan dia melakukannya sendiri. Kami semua berpikir dia cabul, tetapi kami menyimpannya untuk diri kami sendiri." Mendengar itu, Henry mengangkat bahu. "Kau akan berpikir orang mesum seperti ini harus dijebloskan ke penjara selama sisa hidup mereka, tetapi dia telah mengeksploitasi banyak celah dalam hukum sebelumnya. Semuanya membutuhkan bukti dan saksi di kota Harbor. Ini tidak semudah itu. Bukankah kau tidak jujur?" komentar Jasper. Henry mencibir dan menjawab, "Menjadi sadar diri adalah suatu kebajikan, bukan? Ini adalah sesuatu yang selalu aku ketahui. Tapi alasan kenapa aku memberitahumu untuk mencoba menghindari konflik dengan pria ini adalah karena dia membuat namanya terkenal sendiri melalui pertarungan ketika dia masih muda." Sekarang setelah Henry mulai berbicara, dia juga mulai bergosip tentang hal-hal mengerikan yang telah dilakukan oleh bayi-bayi ahli waris kaya kota Harbor. "Apakah kau tahu mengapa Kaiden tidak menonjolkan diri sekarang? Dulu dia playboy sama sepertiku. Tapi Kaiden dan Fabian pernah berkelahi sekali saat mereka seumuran denganku. Ini semua adalah cerita tentang generasi sebelumnya dari bayi-bayi ahli waris kaya. Jadi aku tidak benar-benar tahu bagaimana tepatnya mereka berkelahi, tetapi aku dengar ayahku memberitahuku tentang hal itu. Itu adalah pertarungan yang sangat sengit, begitu buruknya para petinggi harus datang dan menenangkan mereka. Itu hampir menjadi perang besar antara keluarga Langdon dan keluarga Atticus. Bahkan kedua tetua itu berencana untuk bergerak. Perkelahian itu baru tenang ketika keluarga terkaya lainnya keluar dan menegosiasikan masalah ini. Aku pikir ayahku adalah perwakilan keluargaku. Fabian akhirnya menang saat itu dan itu adalah kemenangan yang lengkap. Kaiden hampir kehilangan nyawanya setelah itu berakhir. Sejak itu, mereka berdua menjadi tenang dan tidak menonjolkan diri. Sudah 1 dekade dan aku bahkan tidak berpikir mereka berdua muncul di ruangan yang sama lagi." Setelah mendengar Henry berbicara, Jasper memiliki pemahaman yang sama sekali berbeda tentang Fabian sekarang. Jasper dan Fabian belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi Jasper tidak asing dengan Kaiden baik di kehidupan sebelumnya maupun saat ini. Kaiden tentu saja seorang kapitalis papan atas dan keajaiban bisnis. Tidak mungkin Fabian menjadi tandingan Kaiden jika Fabian hanyalah playboy yang hanya tahu cara menggoda wanita. Belum lagi dia hampir merenggut nyawa Kaiden. Memikirkan kembali ucapan Henry, Jasper bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya, "Lalu apakah Kaiden masih utuh sekarang?" Henry tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. "Apa-apaan kau ini, imajinasimu liar.
Bahkan jika Fabian gila, aku pikir dia masih menghargai nyawanya sendiri. Tidak berakhir lancar jika dia benar-benar memotong kemaluan Kaiden. Oh ya, kau belum memberitahuku bagaimana kalian berdua berkenalan, tanya Henry. Jasper memijat pelipisnya dan menjawab, apa maksudmu berkenalan? Aku bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya. Dia yang bertanya-tanya tentangku di kota Harbor. Jasper kemudian menyampaikan situasi yang dia dengar dari Jake kepada Henry. Aku akhirnya menyinggung ahli waris kaya di Koreana, tetapi dia bahkan bukan salah satu yang tangguh. Aku lebih tertarik pada bagaimana dia berhasil membuat Fabian bekerja untuknya. Bukannya itu penting sekarang. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Fabian, tetapi dia pasti muncul cepat atau lambat jika dia ingin melakukan sesuatu. Aku akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Aku sibuk akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Baik kalau begitu, aku akan meminta orang-orangku mengawasi lebih dekat pergerakan Fabian di kota Harbor. Aku akan memberitahumu saat ada berita, kata Henry. Mengangguk, Jasper bangkit. Sudah larut jadi aku tidak akan mengantarmu pulang. Istirahatlah. Apa-apaan ini? Kau membuangku begitu saja setelah kau menggunakanku. Keluh Henry. Jasper tersenyum. Aku sudah berurusan dengan perusahaan selama 2 hari terakhir dan akhirnya aku menyelesaikan semuanya hari ini. Aku perlu istirahat yang baik atau aku tidak akan punya energi ketika aku sampai di kota Waterhoof besok. Kita akan pergi ke kota Waterhoof besok. Henry terkesiap. Bukan, aku yang pergi ke kota Waterhoof besok. Kau tinggal di sini dan lulus tes untuk taman hiburanmu. Kemudian kita akan membicarakannya, jawab Jasper. Henry mendengus. Aku akan memanggil seseorang untuk menjatuhkan orang-orang itu dan mengirim mereka dalam penerbangan kembali ke kota Harbor. Terserahmu. Jasper berjalan menuju pintu keluar ruang kerja. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berbicara kepada Henry dengan nada misterius, kumpulkan sedikit uang dulu. Jika tidak ada komplikasi, sesuatu akan segera terjadi dan aku akan membawamu untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Henry hanya tertarik pada makanan, anggur, wanita, dan menghasilkan uang. Di antara keempatnya, menghasilkan uang menempati posisi teratas. Ini adalah janjimu. Aku ingin setidaknya 2 kali lipat dari apa yang aku masukkan atau itu akan menjadi penghinaan terhadap gelarmu sebagai dewa persediaan. Henry dengan cepat berbicara. 2x lipat. Jasper membelalakkan matanya. Apa aku terlihat seperti dewa yang sebenarnya bagimu? Aku sudah menjadi orang terkaya di dunia dari dulu jika uang dibuat dengan begitu mudah. Kenapa kau pikir aku masih menderita seperti ini? Keesokan harinya, Hudson dan yang lainnya yang datang untuk rapat pergi. Jasper juga mengucapkan selamat tinggal pada Wendy dan Malcolm sebelum pergi ke kota Waterhoof. Orang-orang yang ikut dengannya adalah Julian, si kuat, dan Sean, yang bertanggung jawab atas grup real estate. Tujuan perjalanan mereka hari ini adalah untuk membangun perusahaan cabang kota Waterhoof untuk JW Real Estate. Perusahaan real estate akan bertanggung jawab atas desain gedung pencakar langit itu, tetapi yang paling penting sekarang adalah Jasper berurusan dengan lebih dari 200 toko di Jalan Emas pejalan kaki. Lagi pula, tidak mungkin Jasper secara pribadi mengelola proses penyewaan toko-toko kecil ini, jadi terserah pada tim Sean untuk melakukannya untuknya. Mata Sean terbelalak selebar piring ketika dia mengetahui bahwa Jasper telah menghabiskan lebih dari 5 miliar untuk menjadi tuan tanah terbesar di seluruh kota Waterhoof. Bab 722 Tuan. One line, kau membeli setengah dari Jalan Emas pejalan kaki. Sean berseru kaget. Jasper tersenyum. Bukan setengah. Sean menghela napas lega. Akan terlalu sombong jika dia memberitahu orang lain bahwa setengah dari jalan pejalan kaki terbesar di negara itu adalah milik majikannya. 2/3. Ucapan Jasper berikut membuat Sean benar-benar kaget. Properti seperti ini layak dipertahankan, kita mencari nafkah murni dari sewa. Perlakukan ini sebagai aset tetap perusahaan masa depan.
Kecuali benar-benar diperlukan, jangan sentuh mereka, perintah Jasper. Sean segera mengerti apa yang dimaksud Jasper dan mengangguk. Aku mengerti, Tuan Lin. Aku akan menjaga properti ini. Begitu tiba di kota Waterhoof, Sean langsung pergi mengelola bisnis untuk perusahaan real estate tersebut. Dari pembentukan perusahaan hingga pembangunan jajaran manajerialnya hingga perekrutan karyawan serta hal-hal seperti memutuskan bagaimana perusahaan akan didekorasi dengan interior, perlu beberapa bulan lagi sebelum semuanya siap. Sean harus berlari antara kota Nouritus dan kota Waterhoof dalam waktu dekat. Jasper berencana menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menguji Sean. Jika dia berhasil mengawasi sentuhan akhir proyek Sungai Southwest sambil mengurus masalah di sini di kota Waterhoof, maka Jasper akan mempertimbangkan untuk mendorong Sean naik pangkat dan secara resmi menyerahkan perusahaan real estate kepadanya. Semua keputusan keuangan, pekerjaan eksekutif senior, dan keputusan akhir ada di tangan Jasper dan Wendy. Jasper tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di bawahnya. Apakah seseorang dipromosikan atau diturunkan, itu terserah dia. Sejak rapat perusahaan investasi berakhir dan organisasi perusahaan serta struktur kekuasaan diperjelas, Jasper akhirnya bisa dikatakan memiliki pasukan dan timnya. Dalam struktur kekuasaan yang biasa-biasa saja ini, Jasper tidak diragukan lagi berada di puncak di mana dia bisa memutuskan siapa yang tinggal atau pergi. Jasper datang ke kota Waterhoof kali ini karena dua hal. Pertama, tim Morgan akan datang ke kota Waterhoof untuk kedua kalinya dan Jasper harus mengkonfirmasi desain akhir. Kedua, Sena milik Jack akan membuka studio game online-nya di kota Waterhoof. Markas United Legends diputuskan bertempat di kota Waterhoof dan disinilah United Legends akan dikenal publik. Keesokan harinya setelah dia tiba di kota Waterhoof, Jasper bertemu dengan Grant lagi. Kami akhirnya selesai dengan draft terakhir kami, Tuan Lin. Aku harap kau menyukainya. Langsung dari bandara, Grant tidak lagi menyembunyikan kesopanan dan keraguan seperti dulu. Sekarang, dia dipenuhi dengan antusiasme. Lagi pula, biaya komisi 120 juta dolar AS Jasper untuk sebuah desain adalah pesanan terbesar yang dia terima selama 2 tahun terakhir. Terlepas dari apakah seseorang berasal dari timur atau barat, orang cenderung sangat antusias di depan klien besar. Jasper tersenyum dan menjabat tangan Grant. Dia berbicara, "Aku dengar kau memecat 2 desainer yang telah ikut denganmu selama bertahun-tahun karena desain ini." Grant mengangkat bahu. "Kami lebih peduli tentang kemampuan seseorang di barat. Sementara aku berteman baik dengan Nathaniel dan Alvin, penampilan mereka kali ini terlalu mengecewakan. Dan lagi, Lin, permintaanmu juga tidak mudah dipenuhi." Jasper tersenyum saat Grant mengeluh. "Aku membayar tingkat komisi yang tinggi, bukan? Maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak memiliki persyaratan tinggi. Aku tidak menyukai salah satu draft yang kau kirimkan kepadaku dari jarak jauh. Jelas bahwa kedua desainer itu menganggapku sebagai orang desa bodoh yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Kau mengerti mengapa aku marah?" Grant tampak sedikit malu. Seharusnya dia yang membuat desain tapi dia memilih untuk malas. Dia berpikir bahwa jika bantuannya berhasil menyerahkan 2 draft pertama yang disukai Jasper, maka semuanya akan baik-baik saja dan dia akan dengan mudah mendapatkan biaya komisi 120 juta itu. Namun, Grant tidak menyangka Jasper memarahinya melalui telepon dari seberang lautan setelah 2 desain dikirim. Jasper kemudian mengancam akan mengakhiri kemitraan mereka dan mencari orang lain jika studio mereka terus memperlakukannya seperti orang bodoh. Grant ketakutan saat itu dan dia segera mulai mendesainnya sendiri. Begitulah draft akhir ini menjadi hidup. Sambil menepuk bahu Grant, Jasper membawa pria itu melewati jendela Prancis di lantai tertinggi hotel. Menatap pemandangan sungai kota Waterhoof, dia berbicara, "Lihatlah kota ini di depanmu, Grant, apa yang terlintas dalam pikiranmu?" Grant tidak begitu mengerti apa maksud Jasper tetapi dia menjawab dengan jujur, "Kota Waterhoof telah mengirimkan undangan ke firma.
desain dan arsitektur terbaik dunia ketika mereka ingin mendesain menara mutiaranya sebelumnya. Aku datang setelahnya. Ini baru beberapa tahun, tetapi aku harus mengakui bahwa aku belum pernah melihat kota berkembang secepat kota Waterhoof. Kota Waterhoof dapat mengadakan pertandingan dengan kota besar manapun di seluruh dunia sekarang. Jasper tersenyum. Kota Waterhoof akan menjadi salah satu pusat keuangan dunia di masa depan, tempat yang sama megahnya dengan London, seperti New York di Amerika, dan Eastern Capital di Sunrise Land. Perkembangan pesat kota Waterhoof hanya akan terulang di setiap kota lain di negara ini. Grant membelalakan matanya tak percaya saat dia menatap Jasper. Setelah beberapa lama, dia mengangkat bahu dan menjawab, "Baiklah, Lain. Ini adalah negaramu, aku mengerti bahwa kau ingin berkembang menjadi lebih baik. Apakah kau percaya padaku atau tidak, Grant? Waktu akan membuktikan ucapanku benar," jawab Jasper dengan tenang. Lalu dia menatap Grant dengan tajam. "Tetapi jika kau terus memandang rendah kami karena kau pikir berada di negara kapitalis membuatmu lebih baik, kau yang akan rugi." Grant mengira Jasper hanya menyerangnya, jadi dia mengangkat bahu dan berbicara, "Aku mengerti, Lain. Jangan khawatir, aku akan memastikanmu sangat puas dengan sisa kemitraan kita." Sebagai arsitek terbaik di dunia, Grant dihormati kemana. Dia harus memastikan dan menjaga emosi Jasper, karena trik kecilnya sebelumnya telah menunjukkan kepadanya bahwa Jasper tidak mudah dibodohi. Semua ini karena Jasper kaya. $120 AS sudah cukup untuk memotivasi 99% populasi manusia untuk melakukan apa saja. Jasper terlalu malas untuk menjelaskan dirinya sendiri melihat bagaimana Grant tidak percaya padanya. Lagi pula, orang-orang barat ini telah terbiasa menjadi sombong, dengan asumsi bahwa Summerland tidak lebih dari negara miskin dan terbelakang. Itu akan menjadi 7 tahun lagi sampai Olimpiade berakhir sebelum pola pikir mereka mulai berubah. "Mari kita lihat desain yang kau bawa. Aku akan menjadi jahat dan tetap nyata sekarang, bahwa jika aku mengetahui ini bukan desainmu, kemitraan berakhir di sini dan aku akan menuntutmu untuk penipuan di pengadilan hukum New York yang terkutuk itu." Keturunan Sommer pasti tidak bisa dianggap enteng atau setidaknya, keturunan Sommer ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dikacaukan, kata Grant sambil menatap punggung Jasper. "Aku adalah kepala desainer untuk proyek ini dan sebelumnya aku telah mengumpulkan 70% desainer top dari perusahaan kami untuk membentuk kelompok sementara untuk bertukar pikiran tentang ide untuk proyek ini. Setelah melakukan pengukuran dan perhitungan yang diperlukan, kami melihat bahwa yang terbaik adalah..." Bab 723 mendesainnya pada ketinggian 666 meter terutama karena orang-orang keturunan Sommer melihat ini sebagai angka keberuntungan mereka. Di suatu tempat di sepanjang kisaran 6 dan 8. Pada titik ini, Grant melihat senyum puas di wajah Jasper sebelum akhirnya menghela napas lega. Dia, seorang desainer top di dunia, menemukan auranya benar-benar dihancurkan oleh Jasper tanpa menyadarinya. Dengan mempertimbangkan estetika, kepercayaan, dan apa yang kami pelajari dari survei lapangan tentang keturunan Sommer, kami berpikir bahwa sangat penting untuk beradaptasi dengan kondisi lokal. Kami akan mengintegrasikan desain gedung pencakar langit yang telah dibangun dan yang masih dalam pembangunan di seluruh dunia. Kota Waterhoof terletak di muara Sungai Yahaza, dan sebagian besar merupakan dataran aluvial, yang berarti memiliki daya dukung yang relatif lemah. Ini membuatnya tidak cocok untuk bangunan bergaya tradisional. Kami telah memutuskan untuk menggunakan bentuk naga untuk membentuk dasar estetika, menggunakan teknik geometri arsitektur modern untuk melengkapi desain proofing. Badan utama bangunan akan berbentuk silinder dan miring pada busur 23 derajat untuk memperkuat struktur, meningkatkan hambatan angin, dan meminimalkan dampak pusaran kutub. 64 garis bantu akan melingkari badan utama berbentuk silinder. Bergerak ke atas dalam bentuk naga. Mendengarkan penjelasan Grant dan melihat lapisan dinding yang dihasilkan komputer di layar, Jasper merasa senang.
Bangunan yang ditampilkan di komputer tingginya 666 meter, dengan 6 lantai di bawah tanah dan 122 lantai di atas tanah. Bangunan itu dibagi menjadi badan utama dan garis bantu yang melingkar ke atas. Di lantai tertinggi bangunan utama terdapat iubang setinggi 40 meter dan lebar 25 meter. Ketika Grant memperhatikan tatapan Jasper yang tertuju pada bagian kosong dari lapisan dinding, dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan, dengan mempertimbangkan pantai Summerland, daerah rawan badai, bangunan bertingkat tinggi di sini harus dirancang untuk menahan angin, maka lekukan membentuk inti dari desain kali ini. Berdasarkan perhitungan kami, lubang tersebut dapat mengurangi hambatan angin setidaknya 32%. Digabungkan dengan 64 jalur bantu, aku jamin itu bisa menahan setidaknya badai kategori 4. Meskipun topan hypercane di sepanjang pantai Summerland telah terjadi di kehidupan masa lalunya dan tidak merusak banyak gedung tinggi di kota Waterhoof, Jasper masih sangat prihatin. Bagaimanapun, gedung tertinggi di dunia akan menjadi miliknya, maka ini harus diperlakukan dengan serius. Tingkatkan tingkat hambatan angin untuk menahan setidaknya badai kategori 5, kata Jasper. Grant membeku sejenak dan buru-buru berkata, Tuan Line, bahkan dengan hanya satu kategori terpisah, ada perbedaan besar dalam kecepatan angin. Kategori 4 dan 5 adalah hal yang sama sekali berbeda. Kategori 5 tidak sering terjadi, jadi tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan. Lakukan apa yang kukatakan, Grant, kata Jasper. Grant mengangkat bahu dan berkata, Oke, kalau begitu, kau bosnya. Aku akan meningkatkan desain yang sesuai tetapi itu terutama akan tercermin dalam bahan karena jujur denganmu, desain eksterior telah mencapai batas teori arsitektur modern. Aku sangat senang dengan desainnya. Jasper memberi Grant pengakuan yang paling dia butuhkan saat ini. Itulah desain keseluruhannya. Kau dapat mengirimkannya ke departemen terkait di kota Waterhoof, dan setelah disetujui, kau dapat mempercayakan lembaga desain untuk menyusun cetak biru. Setelah selesai, serahkan kepadaku untuk melakukan konstruksi, kata Jasper. Grant menjawab dengan penuh semangat. Menurut kontrak, mereka akan bertanggung jawab untuk merancang desain, dan setelah disetujui dan lembaga desain telah membuat cetak biru konstruksi, mereka akan menyelesaikan tugas mereka dengan 120 juta dolar AS di tangan mereka. Jangan lupa apa yang aku katakan tentang meningkatkan tingkat hambatan angin. Jika gedungku, gedung tertinggi di dunia, runtuh karena badai, aku akan menuntut perusahaanmu dan membuatmu bangkrut. Ketika itu terjadi, tidak ada yang akan mempekerjakanmu untuk mendesain apapun lagi, Jasper mengingatkannya. Grant tertawa. Tuan Line, kau menghina profesionalismeku sebagai desainer top dunia. Aku akan menjalankan pesananmu tanpa masalah. Bagus. Jasper bangkit dan berjabat tangan dengan Grant, berkata sambil tersenyum, selesaikan semuanya secepat mungkin. Aku akan berada di kota Waterhoof selama 2 hari ke depan, jadi jangan ragu untuk berdiskusi denganku jika ada sesuatu yang muncul. Aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah mengantar Grant keluar, Jasper menelepon Jack. Apakah kau di kota Waterhoof, Jack? Tanya Jasper. Ada sedikit keributan di pihak Jack, tetapi dia dengan cepat menjawab, aku di sini, Tuan Line, tetapi kami menghadapi sedikit masalah. Aku mengirim asisten untuk menenangkan tim pengembangan United Legends sebelumnya dan juga menyampaikan pesan tentang persyaratan yang kau katakan kepadaku tentang tim, tetapi mereka tampaknya cukup enggan untuk memodifikasi permainan sesuai dengan kebutuhanmu, kata Jack. Jasper sedikit mengernyit dan berkata tanpa basa-basi, Jack, kau adalah manajer yang berpengalaman sekarang jadi kau akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani para pembangkang ini. Apakah kau benar-benar perlu bertanya kepadaku tentang hal-hal sepele seperti itu? Jack tersenyum kecut. Tuan Line, aku tidak akan datang kepadamu jika ini adalah masalah biasa. Itu hanya akan membuatku tampak sangat tidak berguna, bukan?
Masalah utama di sini adalah bahwa tim pengembangan sekarang telah bergandengan tangan, bersatu seperti untaian tali. Jika ada yang tidak beres, tim yang baru saja terbentuk ini akan segera dibubarkan, jadi aku tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Jasper berkata dengan dingin, sepertinya ada seseorang di balik ini. Kalau tidak, mengapa orang-orang Koranan ini tiba-tiba berubah sikap setelah datang ke negara kita? Aku sedang menuju ke sana sekarang. Apakah kau datang, Tuan Lain? Tanya Jack. Kirimkan aku alamatnya. Aku akan pergi dan melihatnya, kata Jasper datar. Setelah menutup telepon, Jack mengirim alamat melalui SMS dalam waktu singkat. Melihat lokasinya yang tidak jauh dari hotel, ia pun memanggil Julian dan mereka berangkat bersama menggunakan mobil. Tim pengembang Sena mendapat perlakuan yang cukup baik karena Jasper menangani masalah ini dengan sangat serius. Dia menyewa gedung perkantoran terbaik di kota Waterhoof, menyiapkan ruang server terbaik, dan bahkan tempat mereka menginap adalah hotel bintang 4. Kemudian, mereka masing-masing menerima apartemen dan tinggal di dalamnya secara gratis asalkan mereka terus bekerja di Sena. Selain itu, mereka menerima gaji 3 kali lipat dari yang mereka dapatkan di Koreana. Terus terang, ini adalah tim dengan bayaran tertinggi di industri TI domestik. Tidak ada satupun game online yang layak di tanah air saat ini, apalagi industri game online belum mencapai kedewasaan penuh. Meskipun dengan perawatan yang mereka dapatkan, seseorang masih tidak puas. Mereka berusaha membuat Jasper kesulitan.